Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sebelum kita beristirahat malam setelah menjalani segala aktivitas kegiatan di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-45 sampai ke-53. Di bawah perikop persepakatan untuk membunuh Yesus. Demikian firman Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu telah membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita, serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah sesuai dengan perikop kita, persepakatan untuk membunuh Yesus. Di dalam perikop sebelumnya kita membaca cerita mengenai seorang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian oleh Yesus Kristus. Yesus itu sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Lazarus mati, kemudian Lazarus dibangkitkan. Cerita itu sebetulnya merupakan antisipasi kematian Kristus, serta yang berikutnya akan terjadi, yaitu kebangkitan. Jadi cerita kebangkitan Lazarus memang tidak bisa dikatakan sebagai klimaks. Itu bukan klimaks, melainkan yang menjadi klimaks adalah cerita kematian Yesus dan kemudian diikuti oleh kebangkitannya. Maka jangan heran setelah cerita Lazarus bangkit yang begitu dramatis, spektakuler, suatu mujizat besar, yang terjadi selanjutnya malah persepakatan untuk membunuh Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop ini diawali dengan menceritakan bahwa begitu banyak orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Kemudian mereka menjadi percaya kepadanya. Alkitab mengatakan banyak, akan tetapi banyak di sini maksudnya di dalam pengertian yang relatif, yaitu banyak dari antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Dan dalam hal ini bukan seluruh Yerusalem yang melawat Maria. Lalu di antara sejumlah orang yang melawat Maria itu, banyak yang kemudian percaya kepada Yesus. Akan tetapi,
di samping yang percaya kepada Yesus, ada juga beberapa orang yang meskipun sudah melihat bahwa mujizat yang dilakukan Yesus adalah sungguh luar biasa, Lazarus dibangkitkan dari kematian, mereka belum juga percaya. Mereka bahkan pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka tentang hal yang telah dibuat oleh Yesus itu. Selalu ada saja kelompok orang yang merusak pekerjaan Tuhan. Itu sudah ada sejak dahulu kala. Mungkin kita akan berkata, bukankah orang-orang itu mengatakan hal-hal yang benar? Itu bukanlah kebohongan, tetapi mereka memutar balikan fakta. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan kemudian mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu telah banyak membuat mujizat dan tanda-tanda. Ini tentunya suatu pertanyaan yang ironis, bukan? Mari kita perhatikan, saudara-saudaraku, di sini ada orang-orang Farisi dan para imam yang sesungguhnya adalah pemuka agama Yahudi, yang seharusnya mereka mempunyai hati sebagai gembala umat. Akan tetapi sesungguhnya mereka mempunyai hati seperti seorang pencuri. Seorang pencuri bukan saja tidak ada atau tidak mempunyai hati seperti seorang gembala. Bahkan seorang pencuri tidak pernah mungkin memikirkan tentang umat Tuhan, tentang jemaat Tuhan, ataupun bangsa Yahudi itu. Yang mereka pikirkan semata-mata adalah posisi diri mereka. Posisi baik di dalam gereja, posisi di bait suci, ataupun posisi dalam kehidupan sebagai pemimpin agama. Akan selalu ada orang-orang yang kelihatannya seperti melayani umat, tetapi sebetulnya yang mereka pentingkan adalah kepentingan diri mereka sendiri, posisinya mereka sendiri. Waktu mereka mengatakan kalau nanti orang-orang Romawi datang dan merampas tempat suci kita, apa yang terjadi akan diri kita? Apakah maksudnya? Apakah kita jadi bukan lagi orang-orang penting? Bukan lagi orang-orang yang dipercaya, karena semua orang akan percaya kepada Yesus dan mulai tidak percaya lagi kepada kita. Urusannya jadi urusan dengan ego dan kekuasaan, bukan dengan jiwa manusia yang dikasihi Tuhan. Seorang Kayafas, imam besar saat itu berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika seorang yang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu tidak dikatakan dari dirinya sendiri, tetapi oleh otoritas dia sebagai seorang imam besar saat itu. Allah telah memakai imam besar untuk berbuat bagaimana Yesus akan mati bagi bangsanya. Namun Allah juga menyatakan bahwa Yesus tidak hanya mati bagi bangsanya sendiri, namun juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, atas perkataan Kayafas, mereka akhirnya sepakat untuk membunuh Yesus. Saudara-saudaraku, sejak hari itu, maka kita bisa melihat para imam yang saleh dan gagah itu terus-menerus mengawasi kehidupan Yesus, dan mereka selalu mencari kesempatan untuk menangkapnya. Pemimpin bangsa, pemimpin umat Yahudi mengintai hendak membunuh manusia. Mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, pelajaran penting yang kita peroleh dari renungan Nats kita pada malam hari ini adalah yang pertama, banyak orang melihat mujizat dan kuasa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Maka banyak orang Yahudi yang datang dan melihat menjadi percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah bagi umat Israel. Yang kedua, ada orang yang tidak percaya sekalipun telah melihat
mujizat besar yang dibuat oleh Yesus. Bahkan para imam dan orang Farisi yang notabene adalah pemuka agama, bahkan berkomplot untuk menangkap dan membunuh Yesus. Mereka khawatir akan kehilangan popularitas sekaligus posisi sebagai pemimpin umat Yahudi. Yang ketiga, Kayafas dalam kapasitasnya sebagai seorang imam besar saat itu dipakai oleh Allah untuk bernubuat bahwa lebih berguna bagi para imam dan bangsa Yahudi jika satu orang ini mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dan yang keempat yang dapat kita pelajari yaitu kematian Yesus dalam konteks ini adalah anugerah keselamatan bagi manusia segala bangsa. Sebab tanpa melalui kematian Yesus dan kebangkitannya, maka keselamatan tidak akan pernah ada. Hanya melalui kematiannya dan melalui kebangkitannya lah kita umat pilihannya beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku terkasih, hari-hari ini pun juga demikian. Sungguh menjadi seorang pengikut Kristus tidaklah mudah. Dan sungguh menjadi seorang pengikut Kristus di mana kita diamanatkan, ditugaskan untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang sampai ke ujung bumi, juga tidaklah mudah. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus agar supaya kita diberikan kekuatan untuk tetap setia kepada Kristus, untuk tetap semangat di dalam menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang boleh memeteraikan firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap setia sebagai pengikut Kristus, tetap semangat untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi banyak orang sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.